Okay, let's go. Adios. Oh, bye-bye. Kenapa lah ni? Apa tengok? Tengok, 3-1 kena tahu. 3-1. Dapatlah sebiji bawa balik. Okey lah tu. Ada nak katakan tak okey juga main. Cuma tu je lah. Kita hari Haiman tak ada guys. Ni yang masalahnya. Banyak kelonggaran bab kita punya pertahanan. Longgar betul guys. Apa? Kenoha dah kalah dah tu. 1-0 dengan Bulgaria. Kutuk kita lah tu. Apa dia orang ni kan? Sedih kali. Okey guys, adios. Oh, bye-bye. Kenoha lah ni. Vietnam. Betul lah tu, menangis kegembiraan. A few moments later. Tamatlah sudah Alkisah kami. Impian Malaysia nak membantai Vietnam terkubur. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di negeri Malaides sana. Ya, without further ado, kita akan membahas tentang ini dua video yang saya ambil dari Azaki Sport. Beliau ini selalu membahas tentang komen-komen para fan supporter dari berbagai negara, dan satu lagi channel informasi. Ini dua channel yang memuat komentar dari supporter fans Vietnam yang baru saja membelasah Malaysia 3-1, dan komentar ayat penyedap hati dari fan si Kuming Kucing Garong yang terpaksa harus masuk ke goa, terpaksa jadi menonton, dan terpaksa mengubur impian ikut Piala Asia tahun ini depan ya. Alright. Pertama kita lihat tadi pembukaan Pakcik Ompong Gigi Spasi. Pertama sombong, biasalah, apa paten mereka kan begitu. Sombong dulu, keluar sombong, tanding kalah masuk goa, repeat it again. Nah, lihat tadi si Bottom Polo, betapa sombongnya dia. Ketawanya aja seperti ketawa iblis. Dia tertawa di saat ada itu netizen Indonesia yang kirim komen di TikTok dia itu, ngomong, awas nanti nangis ketemu Vietnam. Bayangin, supporter Indonesia itu lebih logis, punya akal, ya, punya IQ yang tinggi. Tidak seperti supporter Malaides itu, terutama nih yang kebanyakan pakai IQ belacan. Betapa sombongnya si Bottom Polo. Tanpa 7 orang pemain haramnya itu, mana mungkin dia bisa menang menghadapi Vietnam. Itu yang orang yang punya IQ tinggi, yang punya logis. Orang Indonesia rata-rata punya IQ. IQ-nya tinggi. Karena apa? Karena mereka bisa menganalisa dan berpikir secara logis. Pakai logika. Nah, si Bottom Polo ini masih saja sombong, tertawa seperti iblis sombongnya, dikala netizen Indonesia memberi komen di sana, ya nanti awas nangis ketemu Vietnam. Dia tertawa, hahaha, seperti setan, sombong seperti iblis. Ya, kami akan nangis, tapi nangis bahagia. Malaysia akan membelasah Vietnam 5-0. Itu janjinya. Karena mereka 4-0 berhasil mengalahkan Vietnam dengan pemain haramnya. No nipu, no party. Sekarang mereka masih punya sekitar 7 orang juga itu pemain keturun yang main kemarin ke
Vietnam yang dibelasah Vietnam 31 itu. Jadi tanpa punya akal logis, dia masih dengan pongah dan sombongnya yakin bisa ngalahin Vietnam di kandangnya sendiri. Dan Vietnam berhasil membungkam mereka, berarti total 12 tahun Malaysia itu nggak pernah bisa menang lawan Vietnam. Ya. 31 itu positif mengirim Malaides ke Goa lagi, dan itu tentu saja akan menghasilkan atau menghadirkan konflik yang berkelanjutan. Tentu saja Vietnam yang sakit hati, yang ditipu, itu akan melampiaskan kemarahan dan kesenangan mereka dengan komen-komen yang menurut saya asli saja. Mereka ngomong harimau Malaides itu macan kertas lah, no tipu, no party, seperti thumbnail saya kemarin. Dan kemudian komen dari Malaides biasalah. Ada yang sudah sadar diri, ada yang masih mau menipu diri dengan ayat-ayat penyedap hati. Ya, without pudadu, lihat komen dua negara ini. Pertama komen dari Vietnam dulu, terakhir baru komen dari Malaides sebagai penutupan. Oke? Check this out. Bukan Argentina, Spanyol, Latin, Malaysia adalah macan kertas. Setelah pertandingan ini, Malaysia mungkin menemukan bukti bahwa nenek Messi adalah orang Malaysia dan kakek buyut Ronaldo juga orang Malaysia. Hari ini, para harimau kertas direbus habis oleh para pejuang bintang emas. Apa yang bisa dilakukan si curang tanpa kecurangan? Aku penasaran setelah pertandingan ini apa yang dipikirkan Malaysia dan FAM tanpa 7 pemain kertas ilegal. Hahaha. Ngomong-ngomong, Malaysia itu cuma macan kertas, Hello Kitty. Malaysia harus mengubah nama menjadi macan kertas. Malaysia tidak ada kecurangan, tidak ada pesta. Hahaha. Kami turis, bukan macan. Mereka membutuhkan Messi, bukan hanya sekedar turis Argentina. Orang Malaysia sekarang berada di dalam goa. Vietnam sengaja mengakui gol hiburan untuk Malaysia. Sekarang sudah tidak ada lagi skuad lokal murni seperti dulu. Sekarang digantikan oleh pemain naturalisasi dan pemain keturunan campuran. Harimau kertas tidak lebih seperti Hello Kitty. Macan besar menjadi kucing kecil dan sekarang Hello Kitty. Sangat mudah untuk mengalahkan Malaysia ketika mereka tidak memiliki 7 pemain palsu. Tidak ada Latinos, tidak ada pesta, turut berduka cita untuk Malaysia. Tidak ada 7 hantu, tak ada kemenangan. 12 tahun tidak memenangkan Vietnam. Seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura yang telah lebih dulu mengamankan tempat. Namun, bukan hanya jalannya pertandingan yang menjadi sorotan. Aksi supporter Vietnam di tribun justru mencuri perhatian publik, khususnya bagi supporter Malaysia. Dalam laga tersebut, sekelompok pendukung Vietnam membentangkan sebuah poster yang menampilkan 7 pemain palsu Malaysia, lengkap dengan tulisan bernada sindiran, "We are tourists, not tigers." Hal ini mendapat berbagai macam tanggapan di sosial media. Berikut adalah tanggapan warga Malaysia mengenai aksi supporter Vietnam tersebut. 8 bulan dari sekarang, November 2026, mereka akan kembali memakai jersey Harimau Malaya. Jadi para pendukung yang munafik boleh pergi saja saat itu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Saya yakin semua ini sengaja dibuat, pasti ada pihak luar yang ingin menjelekkan negara kita. Saya percaya ini sebenarnya permainan politik kotor untuk memperburuk citra negara kita di mata dunia. Entahlah negara mana yang melakukan hal seperti ini. Terima saja sindiran itu, memang benar juga. Cuma mau menyindir saja ya. Maaf ya, tidak meladeni anak-anak. Tidak perlu marah. Yang seharusnya membuat kita kesal adalah sampai sekarang masih belum jelas siapa yang membawa masalah ini ke kita.
Orang luar boleh saja menyebut satu nama sebagai dalang, tapi kita tidak boleh sembarangan menuduh nanti bisa salah informasi. Rakyat Malaysia merasa malu dengan langkah mereka yang mencari jalan pintas untuk mengangkat sepak bola negara dengan cara yang tidak sah. Sudah merusak sepak bola Malaysia, semangat terhadap sepak bola sudah pudar. Tidak ada agama di sana, pantas saja membuat hal seperti itu. Kalau ada agama, tidak mungkin mereka membuat poster seperti itu. Seperti tidak punya akal sehat. Maaf nih, saya sudah tidak tertarik lagi dengan sepak bola Malaysia setelah terjadi penyimpangan pemain. Selamat tinggal sepak bola Malaysia. Sekarang fokus ke hoki, sepak takraw, balap sepeda, dan badminton. Memalukan Malaysia. Tapi sampai sekarang dalangnya masih belum didakwa. Why? Mereka ini ya, tetangga sedang kesulitan sedikit bukannya membantu malah mengejek. Seharusnya kita saling mendukung, bukan saling menyindir seperti anak kecil. Memang pantas ditertawakan juga. Sampai kapanpun hal ini akan selalu menjadi bahan lelucon. Sudah tidak ada hati lagi untuk peduli soal sepak bola Malaysia, sudah seperti sampah. Lupakan sepak bola, fokus saja pada olahraga lain yang punya potensi. Sepak bola kita sudah hancur. Pemain lama mungkin sudah tidak dalam performa bagus, bakat baru tidak ada. Onde pipa jan ba itu bana, si kuning mana kini, acok manipu dan maling. Onde pipa jan ba itu bana, si kuning mana kini, acok manipu dan maling.